orang dengan bakat ini itu supel, asik. Pokoknya kalau jadi temen tuh bestie banget lah. Nah, kenal aja sama yang namanya bakat relator. Jadi, relator ini core strength-nya adalah memelihara hubungan. Jadi, dia ini menikmati berhubungan dengan orang lain. Ini berhubungan ini ya, bersosial ya dengan orang lain ya. Dan ya senang berinteraksi terutama dengan orang-orang yang sudah dikenal baik gitu. Kayak circle bestie-nya atau yang emang circle yang sudah dekat seperti keluarga mungkin. Dan dia ini secara alami akan fokus pada kualitas hubungan tersebut. Kualitas hubungan yang sudah dibangun nih dengan orang lain, dia ini pengen menjaganya terus gitu, dan memang berharap gitu semakin berjalan semakin erat, semakin kompak. Dia ya tipe-tipe orang ngeramein di grup WhatsApp lah mungkin. Nah, dia ini punya kebutuhan nih untuk punya waktu atau terbuka gitu untuk membangun hubungan secara yang lebih jangka panjang gitu ya. Dan memang butuh berada dalam lingkungan yang punya pendekatan positif, pendekatan kekeluargaan, pertemanan seperti itu. Bakat real talk ini juga punya hal yang harus diantisipasi, yaitu cenderung membentuk ketergantungan pada pihak tertentu gitu, dan bisa jadi sampai terdikte pada hubungan tersebut. Nah, kalau misalnya tujuannya baik masih oke ya, kalau tujuan circle itu positif gitu masih oke. Tapi kalau misalnya tujuan circle tersebut nggak oke gitu, malah mengarah ke hal-hal negatif, itu kan yang sungguh harus diantisipasi gitu ya. Nah, ini juga bisa menimbulkan peer pressure juga nih kalau misalnya dia tuh kayak pengen pengen terus akrab gitu dengan pertemanannya gitu. Jadi ketika dia mungkin tidak bisa mengikuti yang ada di circle tersebut, mungkin dia akan merasakan peer pressure itu. Nah, cara berkembangnya untuk si relator ini, dia ini perlu untuk mencari teman gitu yang bisa dipercaya di lingkungan kerja atau di cari pekerjaan yang memang mengutamakan nilai kekeluargaan dan kedekatan gitu. Terus juga bisa banget melatih diri untuk memperluas hubungan dan menjalin kedekatan dengan orang tersebut. Mungkin kita sangat akrab gitu ketika bertemu dengan orang yang sudah kita kenal sejak lama, tapi kalau sama orang baru, nah itu perlu dilatih lagi nih untuk membangun kedekatan itu. Bisa jadi juga cara hal lain untuk berkembang ya, coba dimanfaatkan untuk mengarah ke hal-hal yang lebih produktif. Kalau misalnya kamu punya temen yang menurut kamu tuh inspiring banget, kamu senang bersahabat dengan dia karena kamu jadi ikut semangat. Nah, bisa jadi nih kamu bikin mungkin collab lah atau live IG gitu dengan dia. Nah, itu kan produktif tuh, yang mana kamu juga jadi punya karya atau jejak digital yang oke gitu. Terus juga ini, kalau misalnya pernah dengar yang namanya 5 orang terdekat di dalam hidup Anda itu menentukan kamu itu seperti apa orangnya. Nah, coba ya untuk si relator ini lebih mensudutkan lagi si 5 orang pertama yang paling dekat dalam hidup kamu. Jadi kamu punya circle yang suportif. Kalau ngomongin kombinasi bakat dan potensi kekuatan ya, misalnya kamu punya bakat relator, kamu punya bakat communication, kamu juga orangnya responsibility ya. Kamu bisa jadi punya potensi kekuatan di relating ya, membangun, menjaga hubungan, kerjasama. Terus representing, kamu bisa mewakili suatu organisasi gitu dengan baik. Nah, ini kamu bisa jadi punya personal branding ambassador. Terus kalau kamu punya kombinasi bakat relator, kamu juga punya input, ada komen juga.
Nah, ini bisa jadi kamu punya potensi kekuatan di selling, menjual, terus juga influencing, mempengaruhi ya. Nah, ini bisa jadi kamu punya tipe kekuatan seller. Terus satu lagi nih, kamu punya bakat relator, kamu punya bakat belief, tulus yang membantu orang. Kamu juga responsibility-nya ada, sangat responsible. Nah, kamu bisa jadi punya potensi kekuatan di assisting, mendampingi seseorang ya untuk ya dalam pelayanan gitu ya. Ini juga potensi kekuatannya di serving, melayani orang. Nah, kamu bisa jadi punya personal branding server. Terus peran atau profesi nih yang membutuhkan bakat relator. Misalnya di PR, public relation. Terus juga di pekerjaan sales yang mana berhubungan langsung nih dengan orang-orang nih, calon customer atau mitra seperti itu. Nah, itu adalah profesi yang membutuhkan nih bakat relator. Kalau relator kamu lemah, bukan berarti pertemanan itu nggak penting buat kamu, bukan gitu ya. Nah, bisa jadi kamu itu kurang mempunyai kemampuan gitu untuk menjaga relasi dalam jangka panjang gitu. Mungkin waktu masih anget-angetnya, masih asik-asiknya, oke, kamu bisa gitu get along. Tapi setelah beberapa lama atau ketika kamu udah berganti fase hidup, misalnya pindah pekerjaan gitu, nah bisa jadi kamu nggak inget nih teman-teman lama kamu gitu. Nah, mungkin kamu merasanya seperti itu gitu. Nah, ini bisa kamu siasati ya dengan menggunakan bakat lain ya tentunya ya untuk berinteraksi dengan orang lain. Misalnya punya bakat communication ya, cari-cari waktulah untuk bisa ngobrol lebih lanjut nih sama teman kamu yang lama atau mungkin calon klien yang perlu didekati. Nah, itu kamu bisa nih menyiasati bakat itu dengan bakat communication. Terus juga misalnya kamu punya bakat ideation nih. Nah, bisa jadi nih kamu merencanakan ngide-ngide gitu, punya acara yang bisa mempertemukan semuanya gitu. Ngide aja gitu, tapi untuk eksekusinya dibantu dengan teman-teman yang punya bakat lain. Nah, ini jadi salah satu cara kamu ya untuk menjaga relasi yang udah kamu bangun sebelumnya. Nah, itu yang namanya bakat relator alias ya bakat berteman ya, yang memperhatikan kualitas hubungan gitu. Jadi nggak sekedar punya followers 2000 orang misalnya, tapi ya mungkin punya satu grup, 2 grup WhatsApp yang emang dia tuh sangat engage di situ. Nah, itu adalah bakat relator. Jadi untuk bakat relator kamu punya banyak banget loh cara untuk berkembang, dan juga banyak profesi-profesi yang sangat membutuhkan bakat ini. Karena ya kita hidup dengan banyak orang, ini ilmu sosialnya kepake banget ini.